di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan perbuatan melawan hukum. Ada 4 pihak yang kami gugat. Yang pertama Presiden Joko Widodo, yang kedua Komisi Pemilihan Umum, yang ketiga ada MPR RI, dan yang keempat ada Mendikbudristek atau dulu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Perihal gugatan apa? Yakni gugatan perbuatan melawan hukum berupa memberikan keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah, bukti kelulusan SD, SMP, SMA atas nama Joko Widodo dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden 2019-2024. Apa substansinya? Bahwa substansinya adalah ada syarat kelengkapan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yang diantaranya diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Karena itu KPU juga kami tarik sebagai pihak tergugat, karena KPU juga melakukan kelalaian, telah menerima ijazah yang palsu sehingga bisa memuluskan seorang calon presiden, bisa bakal calon presiden menjadi calon presiden begitu. Sebenarnya adalah di ketentuan Pasal 9 ayat 1 PKPU nomor 22 tahun 2018 yang ini berkaitan dengan syarat-syarat seorang presiden, khususnya di huruf R. Di sana dikatakan bahwa seorang calon presiden minimum itu adalah berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat. Dan dokumen-dokumen itu tentu harus diverifikasi oleh KPU selaku tergugat 2. Dan karena ada kelalaian bahwa dokumen yang diajukan calon presiden saat itu ya bakal calon dan kemudian ditetapkan calon, maka kami juga tarik pihak KPU sebagai pihak ya. Dan dalam hal ini kita memberikan deskripsi atau kualifikasi ijazah yang tidak sesuai isinya atau ijazah yang palsu itu adalah perbuatan melawan hukum, baik membuat ijazah palsu atau menggunakan ijazah palsu. Keduanya adalah perbuatan melawan hukum. Sehingga ketika menggunakan ijazah palsu dalam proses kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun 2019, maka itu terkategori perbuatan melawan hukum. Dan KPU juga melakukan perbuatan melawan hukum karena apa? Karena lalai meloloskan verifikasi terhadap dokumen yang semestinya tidak lolos, semestinya batal, karena syarat-syarat untuk menjadi calon presiden sebagaimana diterbitkan oleh tergugat 2 yakni KPU di dalam per KPU tadi ya, itu adalah syarat-syarat yang sifatnya kumulatif, bukan alternatif. Artinya kalau satu syarat saja tidak terpenuhi, maka seorang bakal calon presiden tidak bisa menjadi calon presiden, terlepas bahwa ada syarat dari partai sebagaimana diatur di dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berkaitan dengan apa yang disebut dengan presidensial threshold, bahwa calon presiden atau calon wakil presiden itu hanya bisa diajukan oleh partai atau gabungan partai politik dengan suara kursi di DPR minimal 20% atau total suara minimal 25%. Tapi ada syarat yang sifatnya subjektif yang ini juga harus dipenuhi oleh seorang calon. Ada di ketentuan Pasal 9 ayat 1 Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 dari huruf A sampai huruf R, S, T sampai ST gitu. Dan huruf R tadi masalah pendidikan, makanya ijazah harus diperiksa oleh KPU. Ada syarat yang lain seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, warga negara Indonesia sejak kelahirannya, suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon presiden adalah WNI, tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden, bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, telah melaporkan kekayaan, tidak sedang memiliki tanggungan utang, dan seterusnya. Syarat-syarat ini sifatnya kumulatif, bukan alternatif. Artinya setiap syarat dalam poin-poin per KPU tadi harus dipenuhi seorang calon presiden. Kenapa demikian? Karena kita tidak memilih seseorang yang akan memimpin bangsa ini dengan kekuasaan yang luar biasa. Presiden itu dia punya kewenangan eksekutif, legislatif, sekaligus yudikatif. Bambang Trimulyono gugat ijazah Presiden Jokowi di PN Jakarta Pusat. Holopis.com Jakarta. Penulis buku Jokowi Undercover Bambang Trimulyono menggugat Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam keterangannya, Bambang ingin menantang Kepala Negara Republik Indonesia itu membuktikan ijazahnya.
Saya yakin bisa dan seluruh kuasa pengacara saya bisa membuktikan bahwa ijazah SMA Pak Jokowi itu palsu dan dipakai untuk melawan hukum, kata Bambang dalam konferensi pers dikutip oleh holopis.com. Selasa 4 Oktober. Ia juga mengklaim memiliki data dan bukti yang sangat lengkap untuk membuktikan bahwa ijazah SMA Presiden Joko Widodo adalah palsu. Kita dibuktikan di pengadilan. Saya akan buka semuanya. Silakan Pak Jokowi ajukan bukti-bukti dia untuk membantah saya, tegasnya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Advokat Ahmad Hozinuddin menyatakan bahwa ada 4 pihak yang digugat di dalam perkara tersebut. Kami benar sudah ajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang kami gugat Presiden Joko Widodo, Komisi Pemilihan Umum MPR RI, dan Madikbud-Ristek sebelumnya. Mendikbud, kata Hozinuddin. Ia ingin agar MPR RI melakukan sidang istimewa untuk mencopot Joko Widodo sebagai presiden jika gugatan yang mereka layangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu dikabulkan oleh majelis hakim. Kita menggugat ini tidak menggunakan mekanisme DPR karena tidak